Ogoh-ogoh merupakan karya seni patung dalam kebudayaan Bali yang menggambarkan kepribadian Buta Kala. Dalam ajaran Hindu Dharma Muda, Kala mempresentasikan kekuatan alam semesta dan waktu yang tak terukur dan tak terbantahkan. Dalam perwujudan patung yang dimaksud Buta Kala digambarkan sebagai sosok yang besar dan menakutkan, biasanya dalam wujud raksasa. Pada saat mendekati Hari Raya Nyepi, tentu saja hampir di setiap sudut Pulau Bali dihiasi pemandangan oleh ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh akan diarak berkeliling-keliling desa adat saat malam pengerupukan menjelang Hari Raya Nyepi. Namun berbeda dengan desa adat Renon, yang menjadi desa adat satu-satunya di Bali yang merayakan Hari Raya Nyepi tanpa ogoh-ogoh. Seorang warga setempat menceritakan bahwa hal tersebut terjadi sekitaran pada tahun 1985 sejak pertama kali pemerintah kota Denpasar mengawali pembuatan dan pengarakan ogoh-ogoh di malam pengerupukan. Saat itu para pemuda sangat antusias membuat ogoh-ogoh. Kreativitas dan seni membuat ogoh-ogoh sangat erat kaitannya dengan agama Hindu. Setelah warga desa adat Renon selesai membuat ogoh-ogoh dan siap untuk diarak, tetapi pada saat mengupacarai, ogoh-ogoh tersebut tiba-tiba hidup dan bergerak sehingga membuat warga ketakutan. Setelah melalui dua tempat berbeda terjadi hal yang aneh, yaitu beberapa orang mengalami kesurupan. Dari petunjuk kesurupan di dua tempat yang berbeda tersebut, petunjuknya sama, yaitu tidak diizinkan untuk mengarak ogoh-ogoh. Semenjak petunjuk itulah warga tidak berani membuat ogoh-ogoh, tetapi sejumlah warga yang penasaran dan tidak percaya dengan hal tersebut. Pada tahun 1995 akhirnya memutuskan mencoba kembali membuat ogoh-ogoh. Begitu diupacarai, ogoh-ogoh tersebut ternyata hidup dan kejadian ogoh-ogoh bergerak sendiri terulang lagi. Di mana saat itu ogoh-ogoh Rangga dengan lidah menjulur bergerak-gerak sendiri. Akhirnya ogoh-ogoh tersebut dibakar. Kemudian keadaan kembali tenang seperti semula. Mulai saat itu hingga sekarang belum ada lagi yang berani membuat ogoh-ogoh desa adat Renon. Selain itu, sangat sering muncul ular hitam putih di area pembuatan ogoh-ogoh. Lalu, ular itu nantinya hilang dengan sendirinya. Ogoh-ogoh pun tanpa disadari, setelah selesai ukurannya menjadi sangat besar dan tidak muat untuk dikeluarkan melalui gang rumah Wayan Suwarta. Padahal sebelumnya kami sudah memperhitungkan ukuran sesuai dengan keadaan gang rumah kami yang tidak terlalu besar, kenang Wayan Suwarta. Karena ada beberapa kejadian tersebut, akhirnya Wayan Suwarta memutuskan untuk menghaturkan Banten Pejati ke beberapa pura dan tempat di desa adat Renon. Mereka memohon izin dan petunjuk. Saat menghaturkan Banten di area setra adat Renon, Wayan Suwarta kerauhan sembari menari-nari seperti Rangda. Wayan Suwarta merasakan seperti didatangi oleh banyak makhluk-makhluk gaib, ada yang memberikan izin, ada yang tidak. Kemudian ia lanjut ke pura lain, sama juga. Dia sempat kerauhan dan kesurupan, tetapi mendapat tanda kalau diberi izin untuk pawai ogoh-ogoh. Setelah lega karena Wayan Suwarta seperti mendapat izin untuk pawai ogoh-ogoh, ia kemudian pulang ke rumah untuk mempersiapkan pawai pada malam harinya. Di awal sebelum pawai, klien adat sempat datang ke rumahnya dan mengatakan kalau tidak ada masalah untuk pawai. Namun, setelah upacar di Beil Agung selesai, klien adat datang dan menyuruh Wayan Suwarta datang ke pura desa. Ternyata masih banyaknya orang yang kerauhan. Akhirnya diambil keputusan untuk tidak jadi melakukan pawai ogoh-ogoh. Kejadian niskala tidak hanya berakhir di pura desa. Sesampainya di rumah, Wayan Suwarta mengalami kerauhan yang cukup membuat orang sekitar dan tetangganya panik. Ogoh-ogoh diminta agar segera dibakar saat itu juga dengan terlebih dahulu melepas bunga-bunga di kepala ogoh-ogoh tersebut. Waktu itu orang-orang menangis termasuk ibu saya. Bahkan ibu saya berkata kalau ia hendak membakar saya, tetapi mengurungkan niatnya karena terlalu sayangnya kepada saya. Saya hampir dibunuh saat itu, cerita Wayan Suwarta. Akhirnya ogoh-ogoh tersebut dibakar dan keadaan kembali tenang seperti semula. Mulai saat itu hingga sekarang belum ada lagi yang berani membuat ogoh-ogoh di desa adat Renon. Desa adat Renon ini aura niskalanya sangat keras.
Tidak hanya ogoh-ogoh, pementasan seni juga berpengaruh. Ada drama gong lawak yang saat pentas di tempat lain bisa lucu, namun saat pentas di Renon menjadi tidak lucu. Wayan Suwarta menambahkan. Nah, itu tadi kisah mistis ogoh-ogoh Renon yang bikin bulu kuduk merinding. Jika kalian tahu fakta menarik lainnya tentang ogoh-ogoh Renon, boleh tulis di komentar ya, agar kita bisa saling bertukar informasi. Jangan lupa klik tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik lainnya.